Eh, Gini Mas, saya punya unek-unek sedikit ini. Nggih. Kan dari selama ini ya, dari orang-orang sekitar saya itu ada yang mengatakan itu ada merasa peka gini. Wah, saya rasa ini ada kekuatan gaib yang mau masuk atau Itu mungkin yang bilang siapa? Orang lain. ya bukan saya, tapi orang-orang yang sekitar saya. Hmm. Biasanya, oh ini ada yang buruk atau padahal saya sendiri kan nggak Nggak merasa merasa. nggak merasa sama sekali, Hmm. biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa. Itu sebenarnya apa karena saya yang kurang peka, kurang yang terlalu dablek, terus apa ya, nggak punya ilmu, atau emang emang seharusnya saya harus melatih mengasah kepekaan saya, atau memang ya sudah gini aja apa adanya gitu aja enggak. Sebenarnya begini, Mas. Penting makanya seseorang itu mengenal yang dinamakan apa arti hidup itu. Dan apa tujuan kita hidup. Makanya kita semua itu sekarang lalai. Karena lalai diri kita itu dikarenakan faktor tentang pemikiran kita, perasaan kita, harapan kita. Itu yang menyebabkan semuanya itu dikesampingkan. Kebenaran itu akhirnya tersampingkan. Nah, oleh karena itu pentingnya suatu bentuk pemahaman jati diri. Apa hubungannya dengan pertanyaan sampean? Begini, Mas. Seseorang itu di saat belum tercerahkan, tersadarkan, mereka tidak akan mampu untuk memberi pencerahan orang lain. Dan tidak akan bisa tercerahkan. Karena mereka sendiri belum tercerahkan. Dan di saat dia memberi wawasan kepada orang lain, ada banyak hal. Mungkin saja seseorang itu merasa dianggap mampu, supaya dianggap bisa. Pada yang sesungguhnya, bila kita memang tidak merasa apa-apa dan tidak merasakan permasalahan apapun, ya udah, kita tetap berdiri di jalan kaki kita sendiri. Itulah fungsi dari suatu keyakinan. Bukan keyakinan itu karena kita itu diberitahu oleh orang lain dan kita tidak minta saran kepada orang lain, tapi orang lain merasa ingin memberitahu, dan alasan mereka memberitahu banyak macam, karena faktor dia supaya dianggap mampu, dan kita dibodohkan karena kita dianggap tidak tahu, padahal dia memang benar-benar tidak tahu, tapi ingin merasa dianggap dia lebih tahu daripada diri kita. Kita tidak menyalahkan orang-orang seperti itu, tapi kita jangan menjadi bagian sifat-sifat seperti itu. Karena sifat itu tidak menimbulkan kejiwaan kita yang baik. Justru akan menjelomprongkan ke arah kesadaran kita sendiri karena terkotori oleh perasaan kita yang merasa tahu. Itulah pentingnya suatu keyakinan yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh siapapun dan bagaimanapun. Itulah hidup, Mas. Makanya jari wong Jawa, Mbah Mbien pernah berkata, kalau di bahasa Jawa, ojo marem-marem, ojo nggungunan, ojo aleman, ojo kagetan. Sekarang banyak dari kita semua karena kurang sadarnya dari arti hidup yang sesungguhnya, kita dikendalikan, justru kita dikendalikan oleh orang lain. Makanya di zaman sekarang pentingnya suatu pengetahuan kesadaran diri. Nah, kita harus bangkit mulai
dari sekarang dan selamanya. Hmm. Karena Mas, di zaman sekarang banyak mungkin karena perkembangan zaman dan di situ banyak perubahan-perubahan yang lebih canggih dari teknologi, tingkat pesat, kemajuan pesat, dan di situ sangat mempengaruhi dari seluruh generasi tentang pola pikir. Pentingnya suatu kesadaran di saat kita memang benar-benar orang yang tersadarkan, itu kita tetap sadar dalam kondisi apapun. Sadar secara akal, sadar secara batin, sadar secara perasaan, sadar untuk kita melakukan apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah bentuk tujuan dari suatu keyakinan. Bukan karena surganya, bukan karena takut nerakanya, tapi memang kita untuk berbuat suatu kebajikan dan berguna untuk siapapun. Itu tujuan hidup yang sesungguhnya. Apalagi? Nah, berhubungan yang tadi kan dalam pertemanan itu biasanya kan saya punya dalam pertemanan waktu di sekolah, waktu kuliah kan saya ini kayak wadah gitu. Jadi semua masuk, semua diwadain dari semua golongan dan semua agama kan masuk, mulai dari yang preman sampai yang kusuk sampai yang agama apapun. Nah sebenarnya saya kan nggak masalah, mereka pun rata-rata nyaman, apapun golongan dengan saya nyaman. Tapi yang jadi masalah jika yang beda golongan ini tadi sampai tahu saya itu kok mainnya sama golongan itu kan gimana gitu, mereka itu malah nasihatnya nyadari, hati-hati, jangan ke situ, jangan situ. Atau mungkin orang yang ini orangnya golongan hitam gitu, misal yang merasa golongan putih itu datangin saya, ini hati-hati, jangan deket-deket. Nah sebaiknya saya gimana, apakah saya harus hati-hati memilih teman, atau ya sudah diwadain aja semuanya dirangkul semuanya itu, apa harus benar-benar selektif dan memilih? Gini Mas, video ini nggak bisa ngadeg kayak lagi. Gini Mas, di saat kita memilih teman yang menurut kita baik dan benar, belum tentu itu benar. Karena apa? Penglihatan benar kebenaran di saat kita belum tahu dan belum mengenal arti kesadaran dalam diri kita sendiri, itu kita memilih tidak memilih sama saja. Karena kebenaran di situ sifatnya juga ilusi semuanya. Di saat seseorang memilih pasangan istri, terus akhirnya berapa tahun dia pergi ke pengadilan agama untuk bercerai, apakah dia salah pasangan? Tidak. Artinya, cara kita, keputusan kitalah yang kita utamakan. Dan keberanian kita untuk berteman kepada siapapun, tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Kalau kita tercerahkan, kita tidak akan bisa terpengaruh oleh apapun, meskipun kita bercampur dengan siapapun. Tapi kalau kita belum tercerahkan, justru apa yang kita anggap baik, di saat nanti sesuatu kejadian hal yang tidak baik itu datang dengan sendirinya, kita akan menimbulkan suatu kekecewaan. Dan itulah awal dari akar suatu hubungan, permasalahan, ataupun apapun. Dan di sini memang kita utamakan kesadaran yang kita utamakan. Bukan karena kita memilih siapa yang menjadi teman kita atau pasangan hidup kita. Tapi kesadaran kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran penuh kepada alam semesta, kepada diri kita sendiri, kepada segala sesuatu,
tidak mementingkan kepentingan sendiri. Itulah kunci dari suatu kesadaran, dan itulah kunci suatu prinsip yang tidak akan teralihkan meski kita bersama-sama siapapun. Prinsip yang penting. Gitu. Malam bukan hilang karena siang. Siang bukan hilang karena malam. Air bukan takut karena api. Api pun juga bukan karena takut karena air. Semuanya saling melengkapi. Tapi tetaplah menjadi dirimu sendiri, dengan keyakinanmu sendiri, dengan pemahamanmu sendiri. Dan tentukan keyakinanmu dari keputusanmu sendiri. Meski keadaan seperti apapun, itulah tujuan keyakinan. Begitu, Mas. Monggo, Napa Malih? Ini sedikit berbeda topik. Misal ada orang itu kok, oh dia itu di kesusupan lah, terus ada yang apa di dirinya ada jin lah dan sebagainya. Apakah makhluk yang berada di dalam diri seorang itu akan merasa nyaman kalau orangnya nyaman, terus merasa sakit kalau orangnya sakit, atau mereka itu masuk terserah orangnya mau ngapain, dia tetap nyaman atau gimana? Misal gini, ada orang biasanya kan di sekolah-sekolah itu sering kesurupan dan sebagainya. Itu kan saya lihat-lihat yang kesurupan itu kok nyaman, bisa cuma di kelas ruang ber-AC kesurupan, tapi kalau saya belum pernah lihat ada kuli porter nyangkut berat, kondisi berat itu sampai kesurupan. Berarti yang masuk itu pilih-pilih dong. Berarti kalau orangnya nyaman, yang di dalamnya ikut nyaman, ataukah itu tidak peduli orangnya gimana, yang penting begini, Mas. Justru yang paling parah itu bukan karena kesurupan jin, tapi yang parah itu kesurupan dari segi keangkuhan dirinya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan jin itu datang ataupun hantu itu datang itu dikarenakan kelayakan yang ada di faktor keadaan tempat itu sendiri. Rumah yang kosong, tidak berpenghuni, dan tidak terawatkan, jangan salahkan alam lembut dari segi jin ataupun apapun, itu memang bersinggah karena kekosongan yang tidak berpenghuni. Justru yang paling bahaya, mereka yang merasa sadar tidak kesurupan, tapi dia justru dirasuki oleh sifat-sifat yang tidak tercerahkan. Akhirnya mereka mempunyai jiwa kerusakan di alam semesta ini. Kerusakan tentang batin lah, batin seseorang itu sendiri. Kerusakan tentang alam semesta. Kita buang sampah sembarangan karena kita tidak pernah memiliki pengetahuan bahwasanya alam ini adalah bagian dari tubuh, fisik, jiwa kita. Karena tidak pernah diajarkan di kurikulum pendidikan seperti itu. Akhirnya masyarakat seperti sesukanya sendiri, kehilangan arah. Dan mereka mengambil keputusan setiap di dalam pikiran keinginannya adalah arah mereka. Mereka lupa, kita harus berarah. Dan kita memang monggo kemana kita mau, ke arah mana. Tapi kita harus terarah. Artinya begini, Mas, banyak jalan di dunia ini. Jangan hanya mengikuti jalan. Tentukan arah tujuanmu mau kemana. Inilah inti dari tujuan hidup. Zaman bukan hanya menjalankan perjalanan sampai di jalan, tapi memang kita benar-benar untuk menuju arah yang kita tuju. Inilah fungsi dari tujuan kita.
Itu artinya orang-orang tersebut yang kerasukan jin atau begini itu memang kelayakan tempat. Layak memang ada di situ. Buatlah kelayakan yang tidak kita inginkan. Itu memang kita yang tahu caranya untuk benar-benar kelayakan sesuatu hal seperti itu tidak ada di dalam diri kita. Itulah. Monggo, pripun malih. Itu. Kan selain harus mengikuti jalan, kita harus menentukan tujuan. Misal tujuan itu kan yang paling penting, tapi apakah jalan menuju ke arah tujuan itu nggak kalah pentingnya? Misal yang penting saya tujuannya sih terserah jalannya gini, terus yang penting nyampe, ataukah jalan untuk mencapai tujuan itu juga perlu perhitungan matang-matang. Jalan terbaik itu ini, ataukah ya nggak penting, yang penting tujuan tercapai gitu. Di saat kita bertujuan, Mas, kita harus tahu suatu keadaan. Utamanya kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Karena sekitar kita masih ada saudara-saudara kita, keluarga kita, ataupun siapapun. Cuman, jangan pernah kehilangan arah. Dan jangan hanya mementingkan tujuan sendiri. Tapi, jangan sampai gagal kepada tujuan sampean. Niku yang dinamakan memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning konco, memayu hayuning swasana, memayu hayuning semesta, memayu hayuning bawono. Inilah hidup. Dan di saat kita yang tercerahkan oleh pemahaman seperti itu, keangkuhan, kesombongan, itu akan benar-benar tidak kita miliki. Bukan kita tidak merasa memiliki, tapi memang kita tidak ada di situ. Mulai tumbuh perasaan seperti itu, kita sadar, ini perasaan manusiawi yang menuju ke arah keangkuhan. Dan ini bukan arah keyakinan. Inilah pentingnya di zaman sekarang adanya ajaran pengetahuan yang harus benar-benar tertanam di seluruh generasi. Karena kita hidup selalu berdampingan dari siang dan malam, dari baik dan benar, dari yang benar menjadi tidak benar. Semuanya harus tertata dengan rapi. Dan tidak untuk dipersatukan, tapi memang harus bersama. Kan ini. Seiring sejalan. Nah, itu. Dipun, sampun. Enten.